Kejaksaan Negeri Belawan membakar 6 kapal asing berbendera Malaysia di perairan Belawan, Sumatera Utara. Kapal asing yang dimusnahkan merupakan barang bukti kasus penangkapan ikan liar di perairan Indonesia yang telah berkekuatan hukum tetap. Kapal-kapal ini sengaja dibakar dan ditenggelamkan agar tidak dapat digunakan lagi untuk illegal fishing di Indonesia. Perkara sampai dengan tuntas manakala barang bukti juga sudah kita eksekusi, dan eksekusi menurut kami yang paling efektif supaya tidak bisa dipakai lagi dan digunakan lagi untuk melakukan pencurian milik kita illegal fishing ini, yaitu dengan cara dibakar. Sebelumnya petugas Balai Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Belawan menangkap kapal asing tersebut di perairan zona eksklusif Indonesia. Namun ke-6 tersangka yang merupakan nakoda kapal telah divonis dan hanya dikenakan denda. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Terkendala suara sidang virtual dakwaan Rizik Syihab ditunda. Rebutan harta Gonogini, Pak Sutri di Mojokerto, Jawa Timur robohkan rumah. Tidak punya uang untuk pemakaman, seorang suami di Mojokerto, Jawa Timur menyimpan jenazah istri di dalam kamar. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya Stefani Patricia. Dan saya Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi di sidang virtual dakwaan Rizik Syihab yang ditunda karena terkendala suara. Sidang akan kembali digelar Jumat mendatang. Sidang dakwaan terhadap Imam Besar Front Pembela Islam Rizik Syihab digelar hari ini secara virtual. Rizik mengikuti sidang dari rutan Barreskrim Polri, sementara majelis hakim, jaksa penuntut umum, dan penasehat hukum bertatap muka di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Rizik Syihab memprotes karena tidak bisa menjalani sidang secara langsung dan keberatan sidang digelar secara online. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh penasehat hukum. Saya meminta saya dihadirkan di persidangan sebab ya, baik ya. Kalau begitu yang pertama dulu kami ya. Baik. Jadi yang pertama kami tanggapi dulu mengenai suara yang tidak terdengar. Itu kalau suara saya bisa didengar nggak dengan jelas? Di sana nggak ini? Tidak pakai mic pun kita mendengar. Baik, kalau begitu kami akan mulai dulu suara dan... Kendala sistem suara dan gambar menghambat jalannya sidang, walau sudah berusaha diperbaiki oleh teknisi. Akhirnya Ketua Majelis Hakim memutuskan menunda sidang di hari Jumat. Karena terpaksa kita tidak bisa lanjutkan sidang ini karena persoalan suara yang tidak terang. Di sana Habib tadi sudah menulis juga tidak mendengar dari sini ya. Itu adalah masalah di kami ini, perangkat ini, dan akan diperbaiki oleh teknisi. Karena ya, jadi saya mohon bersabar semuanya, dan Habib tetap jaga kesehatan di sana. Ingat bahwa disinilah tempat saudara untuk mencari keadilan. Itu ya, ini tempat terakhir ini. Jadi kita berusaha terus untuk melaksanakan sidang dengan baik ini. Baik, jadi sidang ditunda hari Jumat. Rizik Syihab didakwa pasal berlapis terkait kasus kerumunan di Petamburan dan Mega Mendung Bogor, serta kasus swab tes di Rumah Sakit Umi Bogor. Sementara walau sidang digelar secara daring, ratusan massa pendukung Rizik malah berkerumun di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kerumunan pendukung Rizik ini akhirnya diminta bubar oleh polisi karena melanggar protokol kesehatan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemirsa, beberapa saat lalu sidang kedua dengan agenda pembacaan dakwaan Rizik Syihab atas kasus Rumah Sakit UMI masih berlangsung, tapi Rizik Syihab selesai diperiksa. Sidang sempat diwarnai kekecewaan dari kubu Rizik Syihab dan segera kita akan bergabung ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur bersama Vicky Rian. Vicky, bagaimana jalannya sidang terkait Rizik Syihab yang terjerat dengan kasus suap di Rumah Sakit UMI? Ya, baik Stefani dan juga April, memang hingga sore hari ini persidangan terkait kontroversi tes usap atau tes swab di Rumah Sakit UMI Bogor memang ini masih berlangsung dan saat ini Majelis Hakim tengah memeriksa terdakwa atas nama Andi Tatat yang merupakan Direktur Rumah Sakit UMI Bogor. Namun memang menariknya dalam persidangan kali ini tadi Habib Rizik yang juga menjadi terdakwa sempat melayangkan protes kepada Majelis Hakim lantaran ia ini tidak dihadirkan secara langsung di dalam ruang sidang, melainkan dihadirkan secara virtual dari rumah tahanan Bareskrim Polri. Dan memang ketidakhadiran Habib Rizik di ruang sidang ini yang menjadi protes dirinya. Ia merasa bahwa ia memilih hak untuk hadir langsung di dalam persidangan karena Habib Rizik sendiri ini menilai dengan tidak hadirnya secara langsung dan mengikuti persidangan secara daring ini memiliki banyak kendala, seperti yang tadi pagi ini juga terkendala persidangan secara virtual di mana kendala teknis banyak sekali, mulai dari audio yang tidak jelas dan juga jaringan internet yang kerap terputus ini menjadi keluhan Habib Rizik. Dan memang keluhan ini juga tadi sempat disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Habib Rizik. Mereka mengatakan bahwa persidangan secara virtual memang ini tidak diatur dalam undang-undang sehingga Habib Rizik dan juga timnya ini memutuskan untuk walk out dari persidangan terkait kontroversi tes swab di Rumah Sakit UMI Bogor. Sementara memang Majelis Hakim sendiri ini menilai persidangan yang digelar secara virtual ini juga sudah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung sehingga tidak mendapatkan titik temu antara Majelis Hakim dan juga Habib Rizik maupun tim kuasa hukumnya, sehingga Habib Rizik dan tim kuasa hukumnya tadi sempat protes dan akhirnya meninggalkan ruang sidang. Stefani dan April, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Vicky Rian atas laporannya. Selamat kembali bertugas. Pemirsa, seorang suami di Mojokerto, Jawa Timur terpaksa menyimpan jenazah istrinya di kamar kos selama hampir 24 jam. Hal itu ia lakukan lantaran tak punya uang untuk memakamkan istrinya. Penghuni rumah kos di Kranggan, Mojokerto, Jawa Timur panik karena jenazah salah satu penghuninya yang meninggal dunia tak kunjung dimakamkan. Sang suami Dedi terpaksa menyimpan jenazah istrinya di kamar kos karena tak punya uang untuk memakamkan. Terlebih, keduanya merupakan warga pendatang dan tidak memiliki kerabat di lingkungan ini. Warga akhirnya berinisiatif melaporkan kejadian ini ke polisi. Meninggalnya di kamar kos, ada suaminya, tahu suaminya meninggal. Setelah dia tahu meninggal, dibawa kemana? Dibawa rumah sakit Gadul. Setelah dia bawa di rumah sakit Gadul, kok bisa pulang ke sini lagi? Kurang tahu ya. Petugas yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi. Polisi memastikan korban meninggal dunia karena sakit. Dedi diduga terpaksa meninggalkan jasad istrinya di kamar kos karena harus mengurus prosesi pemakaman seorang diri. Sakit, kemudian meninggal dunia. Setelah meninggal dunia karena di kos-kosan itu nggak ada keluarganya di sini. Akhirnya dibawa ke rumah sakit, minta tolong rumah sakit untuk dilaksanakan suci penyucian jenazah itu. Setelah itu dibawa kos-kosan di sini. Selanjutnya dengan dibantu petugas PMI, jenazah akhirnya dibawa ke pemakaman Losari, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto untuk segera dimakamkan. Dari Mojokerto, Jawa Timur, Salahuddin, iNews melaporkan. Nah, pemirsa, kami sudah terhubung dengan Kepala Desa Kranggan, Mojokerto, Bapak Rokan. Selamat sore, Pak Rokan. Selamat sore. Baik, ya. Pak Rokan, benarkah Pak Dedi ini tidak bisa memakamkan istrinya karena terkendala masalah biaya? Menurut pengetahuan kami, untuk pemakaman tentunya di Kota Mojokerto ini tidak ada untuk penarikan biaya apapun. Namun mungkin kemarin karena ada kesalahpahaman atau miskomunikasi Pak Dedi dengan masyarakat setempat, sehingga itu yang muncul tiba-tiba di pemikiran Pak Dedi. Tidak ada bantuan Pak dari pemerintah daerah setempat begitu atau mungkin warga sekitar?
Sebetulnya dari masyarakat Penggereman sendiri adalah pemfasilitasan. Kemarin masyarakat sudah berkumpul di sana memfasilitasi, bahkan membawanya ke rumah sakit juga. Setelah evakuasi di rumah sakit, dikembalikan ke masyarakat dan ditunggu sama masyarakat sampai pagi hari. Itu kemarin. Baik. Ya, Pak Rokan, bagaimana sebenarnya kronologi dari meninggalnya istri dari Pak Dedi ini hingga kemudian harus disimpan di dalam kamar kosnya? Ini menurut pengetahuan kami yang saya dapat informasi dari tokoh masyarakat juga dari pihak polisian bahwasannya yang bersangkutan ini adalah kos di sana kurang lebih adalah 1 tahun lebih, dan yang istrinya ini menderita sakit ya. Setelah sakit mungkin dalam keadaan kritis akhirnya dibawa ke rumah sakit Gadul. Setelah di rumah sakit Gadul sana dia meninggal dunia, akhirnya diproses dirawat di rumah sakit sehingga dievakuasi sampai dia benar-benar akhirnya dikafani dan dimandikan dan setelah itu dibajar. Ada memang benar alasannya tidak mempunyai biaya, Pak, dan seperti apa Pak Dedi ini mengemukakannya begitu? Sebetulnya sih kalau menurut pemahaman kami atau pengetahuan kami itu sebagai mungkin polemik dari Pak Dedi sendiri saja. Masyarakat sebetulnya sudah peduli di sana memfasilitasi semua untuk perawatan jenazah. Bahkan sampai masyarakat itu sudah menunggu sampai pagi hari. Setelah itu Pak Dedi meninggalkan si istrinya ini, almarhum ini, keluar tanpa pengetahuan warga masyarakat, sehingga dikontak sama masyarakat. Pak Dedi HP-nya tidak bisa dihubung kembali lagi. Baru-baru kembali mungkin sekitar jam 10 pagi. Jadi sempat meninggalkan jenazah istrinya di kamar kos gitu ya, Pak? Iya. Pada saat itu apa yang sedang dilakukan oleh Pak Dedi? Pak Dedi informasinya istrinya keluar mencari bantuan, tapi dihubungi sama masyarakat, tidak bisa dihubungi, HP-nya off kalau itu. Selain Pak Dedi, apakah ada keluarga lain Pak yang tinggal berdekatan dengan mereka begitu? Sepengetahuan kami tidak ada di situ. Baik. Hanya Pak Dedi berdua. Baik, ada alasan Pak Dedi mengapa meninggalkan jenazah istri sendirian di rumah? Ini menurut pengakuan Pak Dedi sendiri, bahwasannya dia keluar itu untuk mencari biaya gitu aja. Lalu seperti apa Pak kondisi jenazah saat ini dan apakah sudah dimakamkan? Untuk kondisi jenazah sudah kemarin dimakamkan hari Senin kemarin kurang lebih jam sekitar setengah 12 siang. Hari Senin kemarin. Baik. Pak, ada laporan ini ke kantor polisi. Laporannya ini apa yang dilaporkan Pak? Kan juga jenazahnya sudah dikebumikan. Iya. Makanya tadi kan menurut informasi kami itu mungkin ada terjadi miskomunikasi antara masyarakat atau Pak Dedi. Dalam hari ini dari pihak kepolisian sudah tinjau ke lapangan dan lokasi, tidak ada unsur-unsur pidana dan yang berhubungan dengan hukum. Baik, berarti masalahnya sudah selesai ya Pak ya? Sudah clear. Baik, Pak Rokan, Pak Dedi sendiri dan istrinya sudah berapa lama tinggal di wilayah Kranggan ini? Kalau menurut pemantauan kami untuk yang di kos-kosan ini Pak Dedi kurang lebih 1 tahun. Berarti baru sebenarnya di sana? Iya. Bekerja sebagai apa Pak Dedi? Kalau Pak Dedinya nggak ada sebagai pegawai swasta. Sebelumnya berasal dari daerah mana Pak Dedi dan istrinya? Kalau Pak Dedinya sendiri sih asli dari Mojokerto sendiri. Kalau istrinya dari Ciputat, Jakarta Utara. Baik, Pak Rokan sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Pak Dedi pasca peristiwa ini? Kemarin tadi saya mendapat informasi sudah dan saya klarifikasi untuk ke Pak Dedi. Bagaimana kondisi Pak Dedi saat ini, Pak Rokan? Kondisinya baik-baik saja. Baik, jadi sudah dijelaskan bahwa ini sebenarnya hanya miskomunikasi antara Pak Dedi dengan warga sekitar, tidak ada masalah dan laporan ke polisi pun memang upaya warga untuk membantu sebenarnya. Iya. Udah tadi sudah saya klarifikasi ke yang bersangkutan, saya mendatangi ke sana, intinya tidak ada permasalahan. Baik, terima kasih Pak Rohan, Kepala Desa Kranggan Mojokerto sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Ayu Sore. Pemirsa, masih dari Mojokerto, Jawa Timur, rebutan harta Gonogini, Pak Sutri robohkan rumah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut.